Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di acara Takis atau Talk Show Interaktif Islami. Bersama saya Rizky Alamsyah dan rekan setia saya ini ada Mas Akmal Roy Fauzan. Halo Mas Akmal. Halo Mas Rizky. Apa kabar Mas Akmal? Alhamdulillah baik. Mas Rizky gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih. Oke, kita selaku host Takis di Takis episode kelima kali ini ya Mal ya. Betul. Kali ini kita udah kedatangan tamu istimewa nih Mal. Kira-kira siapa nih Mal? Dosen kah? Ada bisa jadi. Oke. Dosen kita sendiri atau gimana nih Mal? Gimana ya kira-kira? Oke, mungkin langsung diperkenalkan aja kali Mal, boleh Mal? Siapa narasumber kita kali ini? Ya ini alhamdulillah sudah hadir nih bersama-sama kita yaitu dosen Bapak Fadli. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rizky, Mas Akmal. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Fadli? Alhamdulillah sehat nih, Mas Rizky sama Mas Akmal gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya Mas ya. Amin ya rabbal alamin. Agak beda ya Pak kali ini. Iya. Biasa kita ketemu di kelas ya. Iya, betul. Oke. Betul banget, biasa kita diajar ya kan. Agak bisa juga kita yang ditanya-tanya ya kan Mal. Oke, siap. Sekarang kita yang nanya-nanya nih Bapak. Oke. Mungkin boleh diperkenalkan dulu nih Bapak, dosen dari apa jurusan apa gitu dan sejak kapan jadi dosen kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky sebelumnya baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, saya ini Fadli Suko. Saya dosen di Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN VJ. Kebetulan saya juga baru beberapa tahun ini, baru tahun ini malah bergabung di UPN. Sebelumnya saya di beberapa kampus juga ngajar tetap ekonomi syariah. Saya emang fokusnya nih ke ekonomi syariah. Gitu. Oke. Oh berarti dari awal mengajar tuh emang ekonomi syariah ya Bapak? Iya, saya emang sana sih. Emang terakhir kan saya kan S2-nya di KTTI UI ya. UI ini juga ngebahas tentang ekonomi syariah di ekonomi keuangan syariah. Makanya saya tuh coba memperdalam lagi lah masalah perekonomian syariah gitu. Oke. Ada niat S2, S3 lagi Kak Pak? Aduh, doain ya. Doain semoga lancar lah nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke. Berarti untuk hingga hari ini nih Pak, udah berapa tahun nih Pak di UPN? Ya tahun ini baru tahun ini kalau di UPN sendiri baru tahun ini. Tapi kalau saya ngajar dari tahun 2018. Saya ngajar di beberapa kampus ya. Ada pernah di UMT Muhammadiyah Tangerang. Kemudian juga sempat lama di Institut Agama Islam Tazkiyah di Sentul gitu ya. Ya kemudian baru setelah itu baru bergabung ke sini gitu Mas Akmal. Masing-masing kampus punya cerita masing-masing tuh Pak ya. Ya punya cerita yang mendalam lah terkait ya, apalagi di ekonomi syariahnya ya. Jadi saya benar-benar tahu nih perkembangan ekonomi syariah dari mulai 2018 sampai sekarang nih kan ya kan, apalagi sekarang nih kita kaum milenial nih lah ya. Betul, ini udah mulai sadar banget lah masalah kehalalan apapun lah, mau produk, mau jalan-jalan gitu, mau makan ya mungkin kita sering ke mall kan kadang-kadang ini udah halal belum ya? Benar banget. Kan kalau dulu masuk aja lah ya, yang penting enak gitu kan kadang-kadang. Nah, kalau sekarang nih kita udah mikir ada logo halalnya nggak nih ya? Kalau dulu logo halal hijau, kalau sekarang kan wayang. Udah ada logo wayangnya belum kan? Nah, gitu. Jadi kita baru kalau udah ada baru kita masuk. Kalau nggak ada, ntar dulu deh. Gitu sih Mas. Oke, wow luar biasa banget. Tapi kalau dari yang Bapak lihat sendiri, kalau perkembangan ekonomi syariah nih di kampus-kampus udah mulai berkembang pesat atau masih jauh dari jurusan-jurusan lain nih Bapak? Ini salah satu tantangan ya. Saya ngajar ekonomi syariah juga ini ada tantangannya ya. Jadi dulu ini kan apalagi kampus negeri ya. Kampus kita nih UPN ini kampus negeri kan. Jadi di Indonesia sendiri belum banyak nih kampus negeri yang buka prodi ekonomi syariah. Gitu. Nah, di Jakarta ya. Yang benar-benar di Jakarta ya. Kalau di UI ini kan ke Depok, kampusnya di Depok. Kemudian di Jakarta ada UI, di UI kemudian UNJ belum ada. UNJ ini belum ada ekonomi syariah. Kemudian UIN udah masuk Tangsel. Nah, kan jadi satu-satunya kampus negeri yang ada prodi ekonomi syariah cuma di UPN aja. Gitu. Iya, jadi ya kan jadi beberapa kampus memang kayak kita ngelihat kayak tadi IPB ya, IPB kemudian UNER itu kan memang ada prodi ekonomi syariahnya ya. Tapi memang belum begitu banyak sih
yang punya prodi ekonomi syariah dan juga mahasiswanya ya. Apalagi kampus negeri ini kan daya saingnya kan tinggi ya. Betul. Yang masuk sini daya saingnya banyak, kemudian daya tampungnya juga terbatas. Betul. Ya akhirnya itu mengakibatkan perkembangannya jadi agak menurun gitu. Iya, paham. Betul sih, betul. Jadi ya lu mulai berkembang lah ya di Jakarta ini udah ada ekonomi syariah dan Veteran Jakarta ya. Oke. Mal mau nanya dulu Iya. Di UPN sendiri ini kan ekonomi syariah nih kelasnya masih sedikit nih. Iya, benar. Dibanding jurusan lain yang udah belasan kelas, Excel masih ada 2. Nah, menurut Pak Fadli faktornya apa yang membuat Excelnya sepi peminat gitu Pak? Oke, terkait sepi peminatnya XR ya. Yang pertama ini mungkin orang ini belum tahu ya. Jadi tadi saya bilang nih di orang-orang masyarakat ya di Jakarta ini mungkin ada yang belum tahu nih ada prodi XR nih di UPN gitu, malah nyarinya jauh-jauh gitu ya. Malah nyari tadi saya bilang ke UNER gitu ya. Jauh-jauh di luar Jakarta. Benar, padahal kalau mau deket rumah gitu kan ya, selain UI yang di Depok gitu ya atau UIN yang di Tangsel tadi ya. Nah, mending ke UPN gitu. Kemudian juga kenapa sih masih sedikit ya tadi pertama orang belum tahu. Yang kedua orang nih mungkin agak susah ya masuk ke negeri kan. Betul banget, ya betul. Gitu ya, masuk ke negeri agak susah jadinya ya begitulah. Jadinya mereka mikir-mikir lagi gitu ya. Dibandingin saya masuk ke situ mending saya cari prodi misalnya yang mending malah ke PAI gitu gitu. Padahal di ekonomi syariah sendiri dibandingkan dengan tanpa saya mengecilkan prodi lain gitulah ya. Ini nanti jadi ke ekonomi gitu ya. Kita belajar ekonominya, kemudian dapat juga nih ke syariahnya, ke Islamnya. Betul, gitu Mas Akmal. Karena banyak sejarah-sejarahnya juga kan ya Pak. Kita kan belajar kan sejarah peradaban gitu kan, bagaimana ilmuwan-ilmuwan juga gitu. Jadi langsung kita langsung dapat 2 ekonomi nih ya. Benar. Kalau ekonomi konvensional kan berarti ekonomi konvensional doang, tapi kalau ekonomi syariah kan konven dan kita juga suka ngebanding-bandingin dan nah nih kalau ngomongin bandingin dari ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, kalau dari Bapak sendiri keunggulan atau kayak yang membuat ekonomi syariah itu lebih bagus lah intinya dibandingkan konvensional itu bagaimana Bapak? Oke, jadi gini, kita coba tarik garis mundur nih ya. Oke. Ekonominya sendiri nih ya. Ekonominya sendiri itu kan biasanya ekonomi ini lebih bagaimana usaha manusia itu untuk memenuhi kebutuhan ya. Jadi kalau orang mau memenuhi kebutuhannya pakai ekonomi gitu. Jadi ekonomi ini usaha yang tadi, usaha untuk memenuhi kebutuhan. Nah, datanglah satu-satunya aliran di ekonomi gitu ya. Kalau kita ngomongnya dalam syariat ini misalnya mazhab ya, mazhab. Ini ekonomi yang bersumber langsung dari Tuhan, dari wahyu, dari Allah lah kalau kita ngomongnya. Jadi kalau biasa ekonomi konvensional biasanya kan dari pikiran manusia kan. Betul. Jadi ada misalnya gitu kan. Ada pemikir misalnya Adam Smith gitu kan. Ya dia mikirin cetusin satu teori gitu ya terkait dengan ekonomi. Tapi kalau di ekonomi Islam nih emang diajarkan langsung gitulah ya oleh Nabi Muhammad gitu ya melalui wahyunya Allah gitulah ya. Oh ya ini jadi kalau berdagang gitu ya nggak boleh ngambil riba nih misalnya ya. Nggak boleh misalnya bermain dengan judi gitu ya. Betul banget. Kemudian nggak boleh kalau kita ini ngambil keuntungan ngezolimin orang gitu kan. Nah ini salah satu kelebihan dari ekonomi syariah gitu. Dan juga ekonomi syariah ini sebenarnya ya kalau di Indonesia ini lebih dikenal dengan ekonomi Islam lah ya. Ekonomi Islam betul. Gitu ya. Syariah sebenarnya sih ekonomi syariah dan Islam ya sama lah, ini hanya masalah penyebutannya aja kan. Ekonomi syariah berarti ekonomi yang sesuai dengan syariat. Syariatnya siapa? Syariatnya Allah dan Nabi Muhammad gitu ya melalui hadis dan Al-Qur'an dan hadisnya gitu kan. Jadi ya tadi ekonomi syariah tadi punya banyak keunggulan, apalagi dia ini lebih mengedepankan kemaslahatan umat gitu ya. Kemaslahatan umat ini apa nih ya? Kemaslahatan umat ini jadi kepentingan orang banyak gitu. Kenapa sih nggak boleh ada judi gitu ya? Misal nanti kita ngomongin judi, nggak boleh ada judi ini kenapa? Ya kalau ada judi berarti ada yang dirugiin. Betul banget. Gitu kan. Nah sekarang nih
ngaruh juga ke salah satu, biasanya banyak yang nanya juga ke saya nih ya. Pak, boleh nggak nih? Misalnya ada lomba orang ya. Kita ngomongin ini ya. Ngomongin ini ya. Ini menarik nih. Menarik ya. Jadi ada lomba. Pak, lomba saya bayar nih. Saya bayar uang buat lomba nih. Nah, kemudian uangnya dijadiin hadiah. Ini boleh apa enggak? Kan sekarang banyak tuh kan, sekarang lebih banyak lomba kan. Nah, ini sama aja kayak kita misalnya main gaple gitu ya, main kartu gitu di pinggir jalan gitulah ya, ngumpulin duit, habis itu yang menang dapat duit. Nah, ini sama kayak gitu. Nah, kalau uangnya dipakai buat hadiah gitu ya, nah ini nggak boleh gitu. Untuk hadiahnya ini lebih baik cari sponsor gitu kan. Misalnya kalian ini teman-teman Rohis Al Jihad nih ngadain lomba azan misalnya kan, lomba azan SMP gitu ya. Ada biaya pendaftaran 50.000 misalnya ya. Nah, ini buat apa? Biaya pendaftaran 50.000 ya, nanti buat beli makanan, minuman, konsumsi gitu ya, akomodasi, mau nyewa tempat gitu kan. Nah, mending buat itu. Nah, untuk hadiahnya kalian nyari sponsor gitu. Jadi bukan uang itu dipertaruhkan gitu. Jadi nyari-nyari sponsor aja. Nah, itu baru yang boleh. Itu yang diperbolehkan. Benar sekali itu. Ini kan jadi ekonomi syariah ini masuk ke berbagai lini ya. Mungkin nanti banyak isu-isu, nanti bisa kalian tanyain lah beberapa isu-isu lain gitu ya, terkait dengan ekonomi syariah yang mungkin nih masyarakat sekarang masih agak kebingungan nih. Boleh yang tadi saya bilang di awal ya, sekarang ini masyarakat udah lebih aware, lebih aware gitu kan. Kita jalan-jalan aja, misalnya jalan-jalan nih, tempat sholatnya di mana nih, kayak ke namanya, ke mall gitu kan. Kita ke mall, musolanya di mana nih? Saya nggak mau ke mall tempat sholatnya kotor gitu kan, nggak enak kan. Bener-bener banyak sih kayak gitu. Jadinya itu diperhatiin. Jadi nanti ngaruh ke halal tourism. Jadi halal tourism itu bukan menghalalkan bukan menghalalkan tempat wisatanya, tapi memudahkan kita nih umat muslim nih sekarang. Ke Indonesia banyak kan umat muslim ya, 83 atau 84% mayoritas tuh muslim kan. Nah, gimana caranya umat muslim ini jadi gampang buat beribadah nantinya, kemudian buat makan gak susah nih, nyari makanan halal gitu kan. Misalnya kita kayak kalau kita ke luar negeri nih misalnya kan, itu agak beberapa daerah lah ini agak susah nyari tempat makan halal gitu ya. Bener banget. Jual ayam, paling ujung-ujungnya ayam lagi kan. Atau yang cepat saji gitu. Nah, itu kan cepat saji ujung-ujungnya ke sana gitu kan. Nah, halal tourism masuk ini ya ke perekonomian, ekonomi syariah ini, dia membuat bagaimana nanti umat-umat muslim ini nggak susah gitu buat beribadah tadi, buat cari makan atau buat nyari apa aja gitu. Itulah halal tourism. Ini sangat disayangkan orang-orang yang beranggapan bahwasanya halal tourism ini buat mengislamkan tempat wisata gitu kan. Wah, ntar tempat wisatanya jadi buat orang Islam gitu. Enggak gitu kan konsepnya. Bener gitu sih, Mas. Oke. Ini sangat luar biasa sih. Silakan duluan. Kalau kita berbicara skala nasional nih Pak, Indonesia kan digadang-gadang bakal jadi pelopor ekonomi Islam terbesar di dunia ya. Betul. Kira-kira Indonesia bisa nggak sih Pak merubah sistem ekonominya menjadi ekonomi Islam gitu? Gini. Ini menarik. Pertama deh, saya mau jawab pertanyaan pertama dulu. Indonesia tahun 2024-2025 gini ya. Ini akan sekarang tuh udah naik Indonesia nih. Untuk ekonomi syariahnya udah nomor 4 sedunia. Sedunia iya, gitu ya. Wow. Sedunia nih ya. Ngalahin Singapura gitu ya. Singapura nih, Bahrain, Iran itu kalah sama Indonesia di terakhir tuh GMT 2022 gitu ya. Ini kalau masalah bisa atau enggak jadiin sistem. Nah, ini apalagi kita nih UPN nih kampus bela negara ya. Kita harus sadar nih, kita harus jiwa-jiwa kita jiwa bela negara kan. Gitu ya. Betul banget, betul. Justru di beberapa bagian Indonesia ini kan plural ya, jadi bermacam-macam ya. Benar. Ya ada yang Muslim, ya kan, ada yang non Muslim, ya ada yang umat Kristiani, Hindu, Buddha dan sebagainya. Kalau untuk memaksakan semuanya, justru keberagaman itu menciptakan keindahan gitu. Yang wajib untuk menjalanin ekonomi Islam ini siapa ya? Umat Muslim gitu. Kita nggak bisa maksain ekonomi syariah buat semuanya, itu nggak bisa gitu. Apalagi kita masih berada di negara Indonesia gitu ya. Jadi kita harus tetap, salah satu caranya membela negara kita ya
kita harus menghormati kepercayaan orang lain gitu ya. Menghormati ini nggak bisa memaksakan. Iya, benar banget. Ya, betul. kayak kita menghormati orang gitu, bukan orang itu kita paksa ikut kita. Iya. Gitu. Jadi udah dia mau mengerjakan apa ya silakan gitu. betul. Kita mengerjakan apa ya silakan gitu. benar, Jadi hak seseorang ya. Hak seseorang ini terbatas dengan hak orang lain. Gitu. betul Jadi banget. kalau kamu nih punya hak tidur malam-malam nih ya. Punya hak tidur malam, tangga kamu punya hak juga nih dengerin lagu gitu ya. Tapi haknya dia terbatas dengan hak kamu untuk Betul. tidur. Iya, Begitu juga dengan kita nih ya. Kita nggak bisa maksain ekonomi Islam ini seluruh orang di Indonesia ini harus menggunakan. Tapi ekonomi Islam ini ekonomi syariat atau ekonomi Islam ini jadi alternatif. Jadi alternatif misalnya kayak keuangannya alternatif, nggak ada riba gitu ya, nggak ada yang dizolimin, bisa. Itu juga ini mengapa ekonomi syariah ini bisa dipakai untuk semua orang, bukan cuman umat muslim aja. betul Itu banget. nggak melulu umat muslim, seluruh orang gitu ya. Kalau mau jalan-jalan ke tempat wisata yang halal gitu boleh gitu. Benar banget. Itu sih Mas. Oke. Nah, ini menarik nih Pak, karena ada cerita dari teman saya di kampus lain gitu. Oke. Di ekonomi Islam tapi dia tuh sebenarnya non muslim Pak. Iya. Itu kayak fenomena kayak gitu berarti menandakan bahwa banyak orang non muslim bahkan tertarik dengan Islam itu ekonomi syariahnya kan. ekonomi syariahnya. Makanya saya bilang karena tadi ujungnya ekonomi syariah ini kalau kita ngelihat bangunan ekonomi Islam atau ekonomi syariah ini ujungnya adalah falah. Falah ini kemakmuran. Siapa sih orang yang mau makmur gitu ya? betul, Siapa sih orang yang misalnya kalau kita biasanya ngomongin kemakmuran kita samain sama kaya gitu ya. Siapa sih orang yang mau kaya gitu kan? Pasti baru mau dong. Bener, sahabat Nabi aja. Tahu nggak siapa yang paling kaya? Utsman bin Affan. Umar? Abdurrahman bin Auf pernah dengar Astagfirullahaladzim, Abdurrahman. Ya, Utsman juga bisa lah. Iya. Itu dia orang kaya gitu loh. Jadi punya uang banyak. Ya dia menggunakan ya asas-asas ekonomi Islam, ekonomi syariah tadi. Gitu kan kalau ya mungkin beberapa fenomena tadi orang-orang mau belajar ekonomi syariah karena ngelihat ini tujuan dari ekonomi syariah ya tadi ada makosid syariahnya tujuannya buat apa? Buat biar orang-orang ya masyarakat lah orang-orang yang kurang mampu. Nanti kita melihat ziswaf ada zakat namanya. Ada zakat itu khusus ya buat orang-orang yang udah sampai nisabnya aja. Iya, betul. Gitu. Orang sampai nisab ini kan yang penghasilannya kurang lebih sekarang ini sekitar 80 jutaan setahun kan. Jadi ya kalau orang ya kalau cuman UMR Jakarta misalnya 4 juta setengah gitu lah ya. Itu belum sampai nisab gitu kan. Jadi tadi orang kaya membantu 8 golongan fakir, miskin dan sebagainya tadi gitu. Nah, ini ya mungkin ini menarik banget ya. Kok bisa ya Islam tuh dengan banyak kelebihannya ini membantu orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi orang ya tertarik gitu ya. Ya jadi itu layak sih dipelajarin. Makanya dipelajarin kemudian diteliti. Makanya banyak kan sekarang sudah mulai banyak juga penelitian-penelitian tentang ekonomi Islam kan gitu sih. Mas. Oke. Kalau zaman sekarang nih Pak, ada nggak sih Pak praktik-praktik yang dianggap biasa oleh masyarakat, tapi ternyata itu bertentangan dengan ekonomi Islam gitu Pak? Ada Apa banget. tuh Pak contohnya? Ini contohnya, saya beberapa hari yang lalu lah. Mungkin kalian lah kalau jalan kita, kayak kita kan sering jalan-jalan ke mall nih ya. Ini masuk ke mall pernah ngeliat capit-capitan. Capitan ya. Capitan. Kemudian ada orang juga kan kemarin ke salah satu pusat ini nggak ada pekan raya gitu lah ya PRJ gitu lah ya, kita ngelihat lah ya, kita ngelihat ada orang nyapit gitu ya, terus ngambil sesuatu gitu ya dari situ. Nah ini kan, ini sebenarnya udah pernah dikeluarin fatwanya. Ini kan praktek ini udah pernah dikeluarin fatwanya sama MUI. Bahwasanya kalau ya sama kayak tadi kalau kita ngomongin masalah lomba. Benar ya lomba kan. Kita ngomongin lomba ini sama kayak judi. Gitu. Kita gambling soalnya kan. Saya masukin 10.000 nih dapat nggak ya? Gitu kan. Dapat nggak nih gitu kan. Nah, kalau sama kayak kita tadi orang ya, capitan orang kita bayar sekian rupiah gitu ya. Dapat ciki berapa nih. Nah, ini gambling. Nah, ini praktek yang biasa lah ya. Orang-orang nih pada biasa ngelakuin kan kita ternyata udah pernah difatwain sama MUI bahwasanya
hukum capit-capit itu haram. Gitu. Kalau capit ya makanya kalau kan banyak pilihan nih. Kalau kita ke mall misalnya kita ngomongin salah satu yang depannya T lah ya nih. Kalau kita ngomongin lah ya, depannya T gitu kan. Oke, ada capit, ada juga yang main kan. Ada benar. Iya, misalnya kalian mau main dingdong gitu kan. Enggak apa-apa, game itu enggak apa-apa untuk menghilangkan kepenatan gitulah ya. Asalkan tadi sesuai syariat. Kalau ketika jamnya nih, kalian jamnya jam sholat nih ya sholat gitu kan. Jangan sampai melalaikan kalian udah lama gitu lah. Kalau nggak jauh-jauh lah, kayak main game nih, main Mobile Legend nih kan. Lama buat dari pagi gitu sampai sore lupa zuhuran. Nah ini nggak boleh gitu. Jadi sesuatu yang halal kan jadi al aslu fil ibahah. Jadi segala sesuatu itu asalnya boleh nih ya. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi kan kalau kita ninggalin sholat gitu, kemudian tadi kan ini dalil tentang judi itu ada innamal ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam itu ridsun min amali syaiton fajtanibu la'allakum tuflihun. Jadi kita diminta Allah ya innamal khamru, sesungguhnya khamr itu minuman. Kemudian innamal khamru wal maisir judi. Jadi judi, minuman itu adalah perbuatan setan. Kata Allah fajtanibu itu jauhin la'alakum tuflihun, agar kalian tuh tuflih, falah, agar kalian tuh makmur, kaya. Kalau kita mau kaya jauhin tadi khamr, alkohol itu ya, segala sesuatu yang memabukkan lah, itu dijauhin. Itu kemudian juga judi gitu kan. Nah sekarang tuh juga banyak nih kita ngelihat kayaknya judi itu jadi biasa ya. Saya beberapa kali gitu kan ngelihat tuh orang-orang kayaknya main apa sih namanya itu? Apa sih judi yang di handphone itu ya? Enggak judi yang di handphone ada apa ya? Slot ya, jadi slot. Itu banyak tuh ya. Viral juga ya. Karena saya pernah beberapa kali lihat di medsos tuh ya, ternyata orang-orang yang main judi ini kebanyakan orang yang menengah ke bawah. Gitu. Saya ngutip perkataannya Aiman ya. Taulah Aiman pasti lah ya. Saya justru yang main judi ini yang menengah ke bawah. Kemudian ya dia daripada membelikan kadang-kadang dia daripada membelikan anaknya susu gitu atau protein buat anaknya ya malah judi gitu. Sasaran judi ini menengah ke bawah gitu. Ingat kata-katanya Roma Irama, jauhi judi ya gitu. Betul gitu kan. Oke. Mungkin karena sebagian orang mungkin ada yang mau kaya atau ini dengan cara instan ya Pak. Itu benar, nggak boleh. Kan step by step ya. Justru kita kalau nikmatin proses jadi enak ya. Jadi enak betul Bang. Gitu kan. Jadi daripada tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba punya rumah banyak gitu kan, tiba-tiba kekayaannya banyak gitu kan ya. Tahu-tahu jual narkoba gitu kan. Tahu-tahu kena polisi kan. Iya, kan kita nggak enak. Benar banget sih benar. Ada pertanyaan lagi Mal? Oke, kalau kita berbicara tentang ekonomi Islam nih Pak nih. Itu masyarakat yang ada di benak masyarakat tuh bank syariah. Oke, benar. Di mana bank syariah ini sistemnya itu bagi hasil gitu Pak. Benar. Sedangkan di ekonomi konvensional itu riba. Bunga. Oke. Itu yang membedakan bunga dengan bagi hasil itu apa sih? Nah, gini ya saya juga pernah ditanya tuh, sering banget ditanya tuh, bedanya apa sih? Bedanya kan cuma akad doang ya. Banyak orang ngomong kayak gitu kan. Gini sama kayak saya sering analogiin tuh akad itu sama kayak akad nikah gitu ya. Akad nikah ya sama, setelah nikah misalnya kita sama orang pacaran sama orang nikah itu sama pegangan tangan gitu makan ya lain lah jalan makan gitu. Tapi kalau setelah akad ya setelah perjanjian cuma ngomong gitu dong, saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan gitu kan, cuman kayak gitu tuh. Tapi pintu langit tuh bakal kebuka gitu kan. Nah bedanya di situ walaupun sama bagi-bagi hasil juga gitu kan, nabung kemudian mudharabah sama bunga sama enggak, justru bedanya di akadnya. Yang bedain itu akad gitu. Yang orang nikah sama orang pacaran yang bedain di akad. Betul. Ya kan? Ya sama setelah itu setelah akad diganjar pahala. Kalau sebelum akad orang pacaran diganjar dengan dosa. Nah, kayak gitu. Betul, akad itu bisa bisa kuat banget itu mitsaqon golizon. Suatu ikatan yang sakral gitu. Suci lah, janji suci kalau kata Yofinuno kan. Kayak gitu. Oke. Benar. Jadi biarpun cuma akadnya doang, tapi ya kedepannya berbeda ya Pak. Beda, diganjarnya dapat pahala sama enggak gitu. Ya sama bertransaksi itu kan asal mulanya tadi saya bilang al-aslu fil ibahah muamalah. Jadi bertransaksi gitu boleh gitu kan. Segala sesuatunya boleh sampai ada dalil atau ada
statement yang mengharamkannya. Kalau ada misalnya kayak sekarang nih kripto gitu, tahu kripto betul kan. banget. Betul. Jadi fatwa itu terjadi setelah adanya perbuatan. Gitu. Beda sama undang-undang ya, hukum nih misalnya. Iya. Hukum misalnya, nggak boleh narkoba. Emang dari awal emang nggak boleh narkoba. boleh, benar. Kalau fatwa harus udah ada dulu nih, kriptonya ada, baru diteliti. Karena segala sesuatu aslinya di muamalah Iya. dalam transaksi, dalam berkehidupan itu boleh. Iya. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Ternyata diteliti. Ini sama nih kripto sama mata uang, jual beli mata uang nih, oke. kemudian nggak ada mata uangnya segala macam. Nah itu baru ditetapkan fatwanya. Beda dengan hukum, undang-undang. Kalau undang-undang sebelum ada udah nggak boleh nih, narkoba udah nggak boleh nih, haram. Jadi awal dia memang haram gitu. Oke. Oke. Baik. Berarti bedanya di sana ya Pak ya. Iya benar sekali. Diangkat ya, betul. Diangkat. Kalau kita ngomongin soal transaksi mungkin kayak transaksi kayak misalnya kita tanpa sadar nih Pak ngelakuin PO atau kayak gimana, ternyata tuh udah sesuai sama syariat Islam, tapi sebenarnya kita tuh nggak tahu gitu loh. Sebelum misalnya ini tahu-tahu istisna nih, ini salam nih kayak gitu. Oke. Sebenarnya buat orang-orang awam yang udah melakukan itu tapi dia sebenarnya nggak tahu apa yang dilakukan itu ternyata salah satu akad Islam, itu sebenarnya ganjaran pahalanya atau ketentuannya itu sama atau berbeda Pak kalau dengan orang yang memang udah paham terus ngelakuinnya sesuai dengan apa yang dia pahami seperti itu? Ya ini sama kalau di ibadah ya, di ibadah muamalahnya ada beberapa persamaannya ya. Di fikih ibadah dan fikih muamalah salah satunya kalau kita belum tahu hukumnya gitu ya. Emang orang belum tahu nih hukumnya nih. Iya. Misalnya orang riba nih, misalnya orang bunga nih. Misalnya kita tinggal di satu desa di satu negara terpencil, nggak pernah dengar tuh namanya riba gitu ya. Nggak pernah tahu gitu ya. Betul. Nah ini nggak diganjar dosa gitu. Oke. Tapi ketika kalian nih kan udah belajar kan, Udah belajar. literasinya udah banyak nih kan, ya, udah tahu nih alhamdulillah. riba gitu, mana salam tahu, mana istisna dan sebagainya gitulah ya. Jadi boleh nih kalian tahu nih. Jadi kalau PO ngebohongin orangnya gitu itu haram nih kan. Nah, kalian udah tahu ilmunya. Dosa kalian gitu. Kalau kalian belum tahu, sama ketika orang belum tahu kewajiban dia itu wajib sholat, ya dia nggak dosa gitu ya. Yang nggak kayak misalnya kalau kita ngomongin non muslim nih, non muslim ini kalau dia nggak sholat nggak dosa. Dosanya apa? Dosanya karena dia bukan muslim. Iya, gitu. benar banget. Dosanya karena dia bukan muslim, bukan karena tiap hari dia nggak sholat. Iya, Itu kan nggak sholat. gitu. Iya, Dosanya nggak gitu. Gitu. Dosanya karena ujungnya apa? Karena dia bukan muslim gitu kan. Ya dia tidak mengikuti segala ajaran Iya, kita gitu. Oke, wow. Mau tanya lagi dulu kah? Ya tadi saya sempat tertarik nih sama yang gue bahas singgung tadi tentang ziswaf nih Pak. Oh iya, ziswaf. Ziswaf. Oke. Itu konsepnya gimana sih Pak, dan manfaatnya tuh apa tuh Pak kira-kira? Oke, ziswaf itu kan singkatannya ziz, zakat, infak, sodako, dan wakaf ya. Betul. Kalau zakat itu kita udah tahu lah, rukun Islam ada 5 kan, salah satunya Iya, zakat salah ya. satunya zakat, Zakat ini wajib. Wajib, Zakat yang benar. apa dulu nih? Iya. Zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ini wajib. Zakat Wajib. fitrah Ramadan ya. Iya. Jadi ketika ada orang yang lahir gitu ya. Ada orang, semua orang di muka bumi ketika dia lahirnya sebelum sholat Sholat Idul Idul, Fitri iya. ya, itu wajib bayar zakat fitrah. Jadi Iya. hitungnya per kepala. Benar. Gitu ya. Ketika orang punya kepala wajib bayar Iya. zakat fitrah gitu. Biarpun dia baru lahir Ya, baru udah Iya, kelihatan iya. kepalanya itu baru wajib gitu ya. Iya, oke. Kalau kita nggak punya kepala kan nggak hidup gitu kan. Ngeri juga ya. Serem kan gitu kan. Agak buntung berarti. Oh benar, jadi nggak wajib deh itu. Jadi Iya, iya. zakat fitrah per kepala, nah itu wajib. Nah ada zakat-zakat yang lain kayak zakat penghasilan, kemudian zakat saham dan sebagainya gitu ya. Nah itu nggak wajib. Wajibnya buat siapa? Buat orang yang sudah sampai nisabnya tadi kita awal singgung gitu ya. Oke, baik. Ketika sudah sampai nisabnya, penghasilannya cukup, atau petani udah sampai sudah menanam dari apa yang dia tani gitu ya, beras udah sampai nisabnya, udah sudah berasnya sudah udah kita ambil, udah Iya. dipetik. Nah itu baru wajib gitu. Oke. Nah kemudian zakat, orang-orangnya juga nggak semua orang kita kasih gitu, nggak bisa ketemu di jalan, kasih nih, ketemu Zakat nih, kalian nih, zakat. ini zakat nih, nggak Iya, bisa. nggak bisa Orangnya gitu. ada 8 golongan ya, ya fakir, miskin, amil dan sebagainya, Iya, itulah 8 golongan. Kemudian zakat infak, kalau infak itu sesuatu yang dinafkahkan gitu, kayak suami nih, kalian nih, kita nih, Iya, ntar jadi iya. kan berdua jadi bapak-bapak ntar lah ya, bapak-bapak, jadi bapak-bapak ya, calon-calon bapak-bapak ya. Betul. Bapak ini ngasih infak, ngasih biaya gitu, ngasih infak penghidupan buat
istrinya. Nah, itu wajib gitu. Jadi daripada kalian ngasih ke ke orang fakir atau miskin dulu, kasihlah saudara istri atau anak kalian gitu ya. Masa kalian tega ngelihat istri kalian gitu ya nggak makan gitu ya di rumah kelaparan, padahal itu di jalan kalian ngasih ke fakir miskin gitu. Pasti dongkol kan nanti istrinya kan, nih kita makan aja enggak gitu, tahu tempe gitu kan, malah ngasih ayam gitu kan ke ke orang fakir gitu ya. Zakat infak sodakoh. Kalau sodakoh itu biasanya kita kalau ke masjid nih sholat Jumat atau ngasih sodakoh kita sedekah lah. Biasanya sedekah itu sesuatu yang kita percayai, kita berikan ke orang lain. Yang terakhir adalah wakaf ini menyerahkan sebagian harta kita gitu ya kepada Allah, pemanfaatannya untuk orang banyak gitu ya. Misalnya kalau dulu ada salah satu riwayat ketika zaman Rasulullah ada namanya wakaf sumur. Jadi sumur diwakafkan, air kan dulu kan padang pasir ya, tandus gitu kan, jarang tuh ada sumur gitu kan, air tuh susah gitu ya. Jadi siapa yang lewat situ boleh ngambil airnya. Nah itu wakaf. Jadi kita menyerahkan segala sesuatu milik kita gitu ya, milik kita untuk pemanfaatannya di jalan Allah gitu. Ntar pahalanya langsung ke Allah. Gitu. Kalau sekarang udah banyak nih, ada wakaf uang gitu kan. Banyak lah wakaf uang tunai atau wakaf kebun-kebun. Jadi kan perkebunan tuh bisa diwakafkan juga. Bisa juga ya, Pak. Gitu. Itu Mas Akmal. Mas Rizky. Mungkin karena keterbatasan waktu ini kita menuju pertanyaan terakhir nih, Pak. Waduh, apa nih? Karena kita udah membahas ekonomi Islam, memang juga udah membahas ekonomi syariah. Harapan Bapak nih untuk ekonomi Islam atau ekonomi syariah di Indonesia ini gimana, Pak? Oke, harapan saya sih sebenarnya jauh banget ya. Pertama, ini ekonomi syariah seenggaknya mulai diajarkan dari tingkat yang paling rendah, SD gitu ya. Jadi kita di SD paling belajar agamanya masalah ibadah sholat, gitu ya, sholat, kemudian puasa, wudu gitu ya, ibadah terus nih. Tapi untuk bersosialisasi sama orang gitu ya, dikasih tahu nih riba kayak gimana. Jadi nggak boleh nih kalau kita minjem duit habis kita ambil lebihnya, ini nggak boleh. Gitu. Saya kepengen akhirnya literasi ekonomi syariah benar-benar ditawarkan dari SD gitu. SD bener. Jadi anak-anak udah tahu nih. Tadi riba boleh, riba nggak boleh. Kemudian transaksi jadi gini ya. Riba nggak boleh. Agak kaget ya. Jadi agak kaget. Riba nggak boleh. Kemudian makanan minuman ada yang halal ada yang haram gitu. Diajarin aja dari kecil gitu ya. Jadi anak nanti bisa memilih. Ini boleh nih dilakuin gitu ya. Ini nih nggak boleh dilakuin gitu. Jadi literasi kemudian pengetahuan itu dari mulai SD itu berjenjang, SMP apa ditambah SMA apa di SM kemudian nantinya ketika mau kuliah gitu ya, ketika mau nginjak bangku perkuliahan dia bisa memilih nih gitu kan, transaksi apa aja sih yang boleh gitu kan. Jadi kalau saya misalnya dia mau berwirausaha dia nggak mau kuliah, dia mau berdagang, tahu nih akad-akadnya yang boleh apa aja gitu. Jadi udah kebangun mindsetnya tuh dari awal, udah tahu ekonomi syariah gitu sih. Wah iya, itu menarik banget sih, benar banget ya, malah banget ya. Karena dari kayak kita gini kan kita jadi baru taunya sekarang ya, malah kita baru taunya pas kuliah. Padahal ya mungkin dulu tanpa sadar juga kadang saya suka misalnya kayak minjem duit lo balikin segini ya. Ya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, santai, itu nggak dihitung dosa kok. Iya, karena kita belum tahu kan, mungkin masih. Atau kalau dulu zaman kecil main capit-capitan. Main capit-capitan. Pernah ikut kan, dapat nih, dapat judi gitu ya. Monopoli kalau pakai uang asli juga nggak boleh itu. Monopoli gitu-gitu. Catur kan saya. Main gaple kalian kan tuh pakai uang itu judi nggak boleh. Kartu-kartuan gitu. Cukup menarik banget. Menarik. Iya, pembahasan kita kali ini mungkin sekian aja nih Bapak Fadli. Sangat luar biasa. Kita makasih banget Bapak udah bersedia. Saya makasih diundang ke sini. Saya senang tuh sharing. Jadi kan kalau di sini nanti kan ilmunya bisa lebih banyak nih. Dengar sama orang kan. Iya, nggak terbatas cuma di kelas aja. Saya ketemu kalian di kelas aja enggak kan. Sekarang misalnya keluarga kalian, saya ngisi podcast nih misalnya, Akmal, Mak, Bapak, misalnya Akmal ngisi podcast nih, gitu kan, jadi host podcast, ntar ke keluarganya, terus kemudian ke kakek nenek kalian mungkin kan, jadi tahu ekonomi syariah, betul banget, jadi banyak yang nonton ya, siap, pahala juga insyaallah, amin, Allahumma amin, amin, Allah. Oke,
Terima kasih banyak Bapak Fadli. Iya, sama-sama. Sekali lagi atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Kita mohon maaf juga kalau misalnya banyak kekurangan dari podcast kita. Aman. Oke, Ya, cukup. semoga, apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman semuanya, itulah saja podcast Takis episode kelima kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Amin.